paket buat TND ini semuanya ada di koalisi kami di Pilgub ini. Jadi mau itu paket yang ada di sini kan ada paket milenial, Pak Orde, ada paket deodo, paket Gadijau Baleti, paket jasa. Empat-empatnya ada di paket Pilgub ini. Tepuk tangan dulu buat kita punya paket. Yang aneh jika itu kami melihat NTT pada posisi kondisi hari ini yang tidak sedang baik-baik saja. Kondisi juga di Indonesia di tingkat dunia juga tidak baik-baik saja. Dalam kondisi demikian, siapapun yang jadi gubernur NTT, dia butuh dukungan kuat dari pemerintah pusat. Karena duit yang kita mau bangun NTT ini, lebih dari 90% itu uangnya dari Jakarta. Baik itu di provinsi maupun juga di tingkat 2. Kurang lebih 90% uangnya itu masih uang dari Jakarta. Dan syukurnya karena Partai Golkar ini seperti juga Partai Gerindra dan teman-teman partai yang lain, kami bagian dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti, kami urai pembangunan mudah. Tidak terlalu susah. Saya punya ketua umum sudah bilang gini, pokoknya KML besok itu nanti pas kampanye akbar saya mesti turun. Saya mesti pastikan pada masyarakat NTT bahwa Jakarta siap dukung kalau Melki Joni jadi gubernur wakil gubernur NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kita bersama, Omad, terima kasih banyak. Saya lihat tadi gaya bicaranya kita anak muda bisa kita kalah ya. Tapi gimana? Gaya bicara tadi kita kalah, sebenarnya hadiah kita agak susah memang. Itu zaman dulu itu memang begitu. Zaman Omar, zaman Bapak almarhum yang gak joget ya, model begitu. Kalau bicara tidak bisa berapi-apiskan. Yang saya hormati dua orang anggota DPRD Provinsi NTT Dapil dari kita dari MDNA. Saya mohon berdiri. Pertama Kak Amros, kita berikan tepuk tangan buat Kak Amros. Dan juga buat anggota DPRD juga ada Aji Yadin, Bung Yadin, tepuk tangan buat dia. Yang saya hormati teman-teman pimpinan Partai Koalisi dari Provinsi NTT hadir pada malam hari ini, minus Pak Frans Sarong. Tadi karena kita lari kencang sekali dari Ngada sampai masuk NTT, dia bilang saya izin sebentar tidak bisa hadir. Yang saya hormati semua teman-teman pimpinan Partai Koalisi yang ada di Kabupaten NTT, kita berikan tepuk tangan bagi semua 11 partai politik yang hadir di sini, oleh Bung Yadin. Jangan berdiri Bu, sekali berdiri, ini ketua tim koalisinya. Ini biar tadi beda tuh tadi. Dan semua bapak mama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perempuan, semua bapak mama hadir pada malam hari ini. 11 partai politik yang mendukung kami di provinsi ini itu ada di semua 4 paket bupati di NTT. Paket bupati NTT ini semuanya ada di koalisi kami di Pilgub ini. Jadi mau itu paket yang ada di sini kan ada paket milenial, Pak Orde, ada paket deodo, paket Gadijau Baleti, paket jasa. Empat-empatnya ada di paket Pilgub ini. Tepuk tangan dulu buat kita punya paket. Pilgub ini merangkai semua kami. Semua calon lakunya selesai ini. Jadi kalau memilih semua paket DPRD ini, itu juga nyambung semua ke kami di provinsi. Jadi kalau soal pilihan DPRD, pilihan di Bupati RD saya tidak bisa lebih jauh di sini. Saya dengan Molotopo ini bukan tempat yang asing sejak masih kecil. Bapak juga sekali-sekali pernah ajak kami ke sini.
apalagi Bapak pun teman juga itu pencipta lagu ya, Om Yakobus Ari. Kemarin tuh Om Yakobus Ari saya minta khusus naik menemani saya di atas panggung. Ada dua sih Bapak pun teman angkatan dulu yang mereka sama di Medan K waktu itu, Om Yakobus Ari dengan Om Bone. Om Bone sudah sakit saya dengar. Om Bone Waru sudah sakit, tapi Om Yakobus Ari ini masih sehat dan kuat. Saya ketemu, saya kaget itu waktu pas acara Tabisan Uskup. Saya lihat, Yakobus. Kemudian waktu kemarin saya waktu mau acara di ND itu saya minta khusus lewat mana Megi. Saya bilang Megi tolong. Saya ketemu Om Yakobus Ari, saya ingin agar lagunya yang Ende kau kekaneku, ende kau wengaweku, are kau iwasawe dekudu dengu lekang angewelu, na 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 na, terus ende kau kekaweku, Kudu dengu ende kakai kanakku ende amange jonge doa kita moren moren kelimutu tawa dari dulu lawo kelima rasemba isi masa di bagian rap lagu ini itu Om Ari kasih pesan untuk Melki Joni urus NTT dengan baik. Saya waktu itu tidak catat persis ya. So Melki Joni terima kasih yang Ame jika itu kami melihat. NTT pada posisi kondisi hari ini yang tidak sedang baik-baik saja. Kondisi juga di Indonesia di tingkat dunia juga tidak baik-baik saja. Dalam kondisi demikian, siapapun yang jadi gubernur NTT, dia butuh dukungan kuat dari pemerintah pusat. Karena duit yang kita mau bangun NTT ini, lebih dari 90% itu uangnya dari Jakarta. Baik itu di provinsi maupun juga di tingkat 2. Kurang lebih 90% uangnya itu masih uang dari Jakarta. Jadi kalau dia tidak dekat dengan pemerintah pusat, kasihannya adalah ini daerah bangunnya susah. Baik itu di ND, apalagi di NTT yang kondisinya tentu lebih rumit kondisi hari ini. Untuk itu memang saya dan Kak Joni Asadoma ini, yang adalah kalau Kak Joni ini mantan Kapolda, terakhir sebagai Kapolda, lama sebagai orang yang berkecimpung di Mabes Polri hubungan internasional. Kak Joni Asadoma ini dia mantan juara tinju. Tepuk tangan dong. Kita punya pasangan top nih. Mantan juara tinju di SEA Games. Berarti bawa nama Indonesia juara di tingkat Asia Tenggara. Pernah juga jadi wakil di Olimpiade di Los Angeles Amerika, tapi Kai pulang tidak bawa medali. Tapi jadi wakil Olimpiade. Saya sendiri terakhir sebagai wakil ketua Komisi 9. Saat ini masih menjabat dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kami pengurus masih 9 orang. Satu ketua umum namanya Pak Bahlil, itu dari Pakpak. Dia dari Pakpak dari Papua. Wakil ketua umum kami ada 4 orang. Saya, Bung Adis Kadir,
kemudian Bung Aceh, dan juga dengan Bung Li Haji. Sekjen 1, Wakil Sekjen 1, Bendara 1, Wakil Bendara 1. Pengurus Partai Golkar yang begitu besar itu cuma 9 orang. Malam kami rapat, tadi malam masih rapat ini. Saya rapat dulu di Jakarta sebelum terbang tadi pagi, baru ke ND. Kami rapat malam, saya bilang begini, saya panggil biasa kakak, kita kapan kita bikin pemekaran pengurus? Sebenarnya kita urus sebenarnya pusing juga. Kemarin kita putuskan bupati, gubernur, wali kota satu republik. Ribut sana ribut sini, tapi sudah putus beres. Sudah putus juga pimpinan DPRD di Indonesia sudah beres. Tapi ternyata tidak mudah urus partai dari 9 orang. Nah, di antara 9 orang itu, salah satunya adalah anak bapak mama sekalian yang duduk sebagai wakil ketua umum. Dan syukurnya karena Partai Golkar ini seperti juga Partai Gerindra dan teman-teman partai yang lain, kami bagian dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti, kami urai pembangunan mudah. Tidak terlalu susah. Saya punya ketua umum sudah bilang gini, pokoknya KKML, besok itu nanti pas kampanye Akbar saya mesti turun. Saya mesti pastikan pada masyarakat NTT bahwa Jakarta siap dukung kalau Melki Joni jadi gubernur wakil gubernur NTT. Karena masih ada gubernur dari Jakarta. Kami punya pikiran itu biar NTT itu dia menjadi NTT yang maju. Di bidang ekonominya maju dan berbagai bidang juga maju. Pendapatan asli daerahnya maju dan pendapatan per kapita bapak mama di berbagai latar belakang pekerjaan juga mesti lebih baik lagi di era kami jadi gubernur wakil gubernur. Kami ingin agar NTT ini sehat sampai di tingkat pustu-pus yang ada di setiap desa atau gabungan desa itu harus ada pelayanan kesehatan yang bisa menjangkau bapak mama sekalian. Saya mau tanya kita lakukan pola keina. Kalau kita di Walotopo kalau pergi berobat di mana atau pergi bersih kesehatan? Puskesmas. Pustu di sini ada Mbak, sudah mulai bisa aktif atau belum? Aktif. Sudah mulai aktif? Sangat aktif sekali mainku. Masih terbatas ya? Puskesmas kita pergi kemana? Puskesmas yang di mana gitu? Malpolo. Masih Vincent tidak kampus sekarang? Masih kain? Pak Vincent? Masih kain? Oh, masih kain. Nah, zaman apa? Mulai dari zaman Covid biasa dia kontak saya tutur air di Puskesmas Malpolo. Nah, jadi kami pasti bangun rumah sakit yang lebih baik lagi, bangun puskesmas Malpolo lebih baik lagi, dan juga bangun pustu-pustu di berbagai desa. Kami juga ingin agar NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas. Kami tidak ingin lagi itu ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena faktor biaya. Di Walotopo ini semua anak-anak sekolah semua ya? Semua sekolah ya? SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, semua sekolah semua ya? Tepuk tangan buat kita atau Walotopo. Ini menunjukkan memang orang Walotopo dari dulu konsisten sebagai bagian dari desa yang maju karena sekolah. Kita juga ingin agar nanti di bidang pendidikan ada sekolah-sekolah kejuruan terkait dengan potensi daerah. Kita inakan desa wisatanya bagus, benar ya? Kemudian Ina juga kalau kita punya pertanian dengan kalau kita masuk laut juga banyak juga ya di sini ya. Nah nanti ke depan ini kita akan lihat dari aspek pertanian dan dari aspek kelautan perikanan kita di ND ini, dia butuh sekolah kejuruan apa yang bisa dipakai untuk kita bisa mengoptimalkan kita punya potensi daerah ini bisa kita kembangkan. Jadi NTT maju, NTT sehat, NTT cerdas, NTT sejahtera. Kalau kita sudah bisa melewati 3 ini dengan baik, diharapkan agar nanti pendapatan per kapita kita bagus, kesejahteraan kita meningkat, stunting makin turun, angka kematian ibu dan anak turun, dan juga indeks pembangunan manusia kita di ND di Walotopo ini juga makin baik. Dan terakhir adalah NTT berkelanjutan. Kami pastikan bahwa program Pak Joko Widodo, Pak Presiden kita sekarang, akan berlanjut di era Pak Prabowo Subianto. Tepuk tangan dulu buat kita punya 2 presiden. Jadi BPJS Kesehatan tetap jalan. Kami pastikan bahwa tidak boleh ada satupun warga NTT yang tidak terlayani oleh BPJS Kesehatan, dan harus BPJS-nya aktif. Tidak boleh ada BPJS tiba-tiba dia pergi ke berobat, kartunya sudah tiba-tiba tidak aktif lagi. Harus aktif, jadi ketika digunakan kapanpun dalam kondisi siap. Demikian pula bagi teman-teman ataupun bagi kita punya keluarga yang jadi pekerja. Saat ini Bapak Ibu sekalian ada namanya BPJS Ketenagakerjaan. Itu kita bayar sebulan seorang itu 16.800. Kalau kita lagi ada celaka kerja,
dia urus kita sampai dengan sembuh di rumah sakit. Kalau kita meninggal, alasan apapun juga itu, sakit dan sebagainya, keluarganya dapat 42 juta rupiah sebagai uang duka. Sekali lagi 16.800 per orang per bulan. 3 tahun dia jadi peserta atau dia meninggal dalam ketika lagi bekerja, itu anaknya itu mendapat beasiswa 2 orang sampai lulus S1. Itu di era kami, minimal saya alokasikan 10 miliar menjangkau 50.000 orang pekerja rentan. Mereka yang mungkin kesulitan rumah, tapi saya akan coba cari itu. Kalau memang DPRD bisa kita dorong lagi, kita bisa sampai 20 miliar, bisa jangkau sekitar 100.000 orang pekerja rentan satu NTT. Jadi kalau orang ikut ini program, dia akan terlindungi dengan baik untuk bisa membuat dia bisa, orang bilang, sedia payung sebelum hujan. Ini semua bapak-bapak sekalian, kita akan rangkai dengan yang sekarang ini lagi berkembang di pusat, namanya program hilirisasi sumber daya alam kita, tapi yang non tambang. Kalau tambang kita tidak urus. Yang kami urus itu adalah hilirisasi atau pengolahan dari kita olah dulu, kita punya sumber daya alam. Baik itu hasil pertanian, baik itu hasil kelautan perikanan ataupun hasil peternakan, perkebunan dan sebagainya. Jangan semua dijual mentah. Kalau bisa, contoh ini tempatnya Kak Amros mereka ini, ubi nuabosi. Jangan lagi terlalu banyak jual mentah-mentah ubi nuabosi ke pasar Ende atau ke sampai di Kupang dan sampai di mana-mana. Rugi gitu. 1 kilo ubi nuabosi sekarang berapa deh Pak? Berapa? 50 ribu. Itu kalau diolah jadi keripik pisang dan semacam-semacam itu tuh dapatnya bisa 2-3 kali lipat daripada jual mentah. Kita ini kan agak aneh kita nih, orang-orang NTT umumnya. Dia ke pasar jual ubi, pulang beli apa? Keripik ubi. Dia ke pasar jual pisang, pulang beli molen. Dia ke pasar jual ayam, TK ayam, pulang beli sate ayam, beli chicken. Coba. Ada masak di rumah kan kalah. Coba. Jual pisang, pulang beli molen. Jual ubi, pulang beli keripik ubi. Jual ayam, pulang beli fried chicken, beli sate ayam. Coba. Nah, tapi ini semua kalau boleh kita olah dulu. Kami ini bagian dari yang memenangkan Pak Prabowo Mas Gibran di NTT. Saya ketua tim pemenangannya Pak Prabowo Mas di Provinsi NTT. Mari kita tepuk tangan. Dan beliau berdua dapat suara di NTT ini melebihi target dari Jakarta. Jakarta kasih target 60%, karena mereka takut waktu itu ya mungkin presiden yang lain yang suara tinggi di NTT. Tapi kerja keras bersama semua tim, dibantu oleh masyarakat, oleh berbagai pihak, menang di sini itu Pak Prabowo Mas Gibran menang 61,8%, di atas target. Dan Pak Prabowo sudah janji untuk daerah-daerah yang lebih target termasuk NTT ini akan dapat perhatian khusus dari beliau. Ada Omar Pongkar sebagai orang Gerindra, ketua Partai Gerindra di ND, dan juga tentu saya tahu Pak Mat, Om Eston, mereka bagian dari senior Gerindra PT. Itu kita akan berkomunikasi baik dengan Pak Prabowo di Jakarta. Program Rumah Layak Huni, program Astacita yang macam-macam itu, dan banyak lagi yang lain. Itu NTT kita akan minta lebih banyak lagi di era Pak Prabowo Mas Gibran. Misalnya juga, saya kan disuruh maju gubernur ini kan, waktu itu teman-teman bilang ini, Mel, lu ke NTT lah, kita nanti yang bagian Jakarta. Tapi saya bilang sama mereka, kalau saya ke NTT, saya tolong betul untuk teman-teman dia jadi menteri ini, jangan pikir saya nih, masyarakat itu banyak yang susah. Tolong berikan maksimal apa yang bisa kalian berikan dari Jakarta. Jadi, mudah-mudahan di era kami ini, dengan dibantu oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dan jajaran kabinetnya, kita bisa maksimal urus NTT, urus ND, dan juga urus kita di Wolotopo ini. Ini jurus pertama kami karena kami didukung oleh Presiden terpilih, Wapres terpilih, dan tentu jajaran kabinet yang akan beliau susun nanti. Yang kedua, ini tidak akan ditemukan di banyak program paket-paket lain, atau juga mungkin mereka tidak juga memikirkan dan akan melaksanakan ini dengan baik. Tapi di zaman kami jadi gubernur wakil gubernur, kami pastikan bahwa kami akan memfasilitasi, kami akan bersama-sama menggandeng tangan banyak orang
para orang-orang diaspora NTT yang ada di luar NTT di Indonesia ini maupun juga di seluruh dunia. Orang-orang perantau dari Nusa Tenggara Timur, termasuk orang Dona, orang Ende, orang Wolotopo itu, mereka kepingin agar mereka juga bisa berkontribusi, berpartisipasi bersama-sama bangun daerah. Semua orang perantau, saya kan orang perantau juga sebelum kemudian balik dari seorang gubernur saat ini. Kami itu ingin bantu daerah itu dengan apa yang kami miliki, entah uang yang dia miliki, entah itu akses yang dia miliki, entah itu pertemanan dia dan sebagainya. Banyak orang itu ingin bantu daerahnya, tapi sering kali terjadi adalah gubernur, wakil gubernur yang tidak punya, ya demikian juga bupati, wali kota dan berbagai aparatnya. Kadang mereka tidak buka ruang untuk orang juga bisa terlibat bantu bangun daerah. Padahal setiap orang perantau itu pasti ingin bangun daerahnya. Nah, di jalan saya Pak Joni Asodoma ini, kami pastikan bahwa NTT diaspora, ND diaspora, Wolotopo diaspora yang ada di berbagai tempat di Republik ini di Indonesia maupun seluruh dunia, akan kita juga fasilitasi dan mereka juga bisa urus daerah kita dengan baik. Ini yang dibuat oleh Israel, ini yang dibuat oleh Cina overseas, ini yang dibuat oleh, kalau kita bisa di Indonesia itu teman-teman dari suku Batak, suku Nai. Mereka menggerakkan potensi mereka yang ada di luar daerah mereka itu untuk juga bantu daerahnya. Gerakan 1000 dari orang-orang Minang itu membuat mereka bergerak dengan mudah bangun Minang dan sebagainya. Itu yang saya kepingin NTT juga kita mesti bikin model begitu. Dan itu pasti bisa. Pasti bisa. Sejauh pemerintahnya buka diri dan mau bergandengan tangan dengan semua orang-orang hebat di luar sana itu. Orang Wolotopo ini beruntung punya seorang Romo yang ada di Swiss kalau tidak salah sekarang, yang Romo Stef, masih ya? Romo Stef itu saya kira masih mikir Wolotopo ya? Benar kan? Benar. Sering sumbang Wolotopo kan? Iya betul. Benar kan? Orang Wolotopo kalau kayak Romo pasti dia urus dengan baik kan? Benar ya? Ini salah satu contoh. Romo Stef ini, karena dia pernah di Wolotopo di sini, dia sudah sampai nun jauh di Swiss sana itu, masih mikir Wolotopo. Semangat ayo bangun NTT itu situ. Ayo bangun NTT itu artinya sebagai gubernur, wakil gubernur, saya dan Kak Joni Asodoma selain akan menggunakan kekuatan dan pengaruh Pak Prabowo dan Mas Gibran dan semua jajarannya, kami juga akan mengajak semua orang NTT yang ada di luar di Indonesia ini maupun di luar negeri untuk bersama-sama kita urus pembangunan NTT dengan baik.